Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah, hari ini kita akan membahas tentang stunting. Jadi stunting ini adalah masalah internasional. Artinya tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga menjadi perhatian dunia. Sedemikian pentingnya masalah stunting ini harus diatasi dan dilakukan upaya-upaya pencegahan, karena sebenarnya dampak stunting itu tidak hanya jangka pendek saja, tapi juga dampaknya jangka panjang hingga ke masa depan anak, ke tahun-tahun berikutnya. Jadi kenapa stunting ini sangat penting? Ternyata stunting tidak hanya membicarakan tentang anak yang pendek, anak yang kurang gizi, anak yang pertumbuhannya terlambat, anak yang bisa mengalami masalah-masalah kesehatan, tetapi ternyata kualitas hidup anak dengan stunting saat ini itu juga akan mempengaruhi kualitas anak di masa depan. Bayangkan, kita akan kehilangan sebuah generasi yang sehat, kita akan kehilangan sebuah generasi yang nanti masa depan negara ini kita serahkan kepada anak yang ketika awal kehidupannya telah menderita stunting. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, karena kalau kita ibaratkan sebuah siklus, stunting dimulai dari ketika anak dalam kandungan, usia bayi sampai 2 tahun ketika ia lahir. Tetapi ternyata masalah-masalah ini merupakan sebuah siklus yang akan saling mempengaruhi. Jadi ayo sahabat Aisyah, ayo kita ambil posisi kita, ambil peran, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka ikut berperan serta untuk mencerdaskan bangsa dan mencegah stunting. Indonesia menempati peringkat kedua untuk angka stunting di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi nomor satunya adalah Timor Leste. Tentu saja ini bukan prestasi yang membanggakan. Jadi kalau kita bicara stunting, kita akan membicarakan banyak sekali hal. Kita mulai dengan pengertian dulu. Jadi stunting ini adalah gagal tumbuh pada anak balita, terutama disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis. Jadi kekurangan gizinya itu dalam jangka waktu yang lama, itu dimulai dari sejak ia di dalam kandungan sampai di usia 2 tahun. Kita menyebutnya sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi meskipun kita menganggapnya 1000 hari kehidupan, ternyata dampaknya sangat panjang bagi masa depan anak. Kalau kita ngelihat gambar ini adalah perkembangan otak anak. Jadi sebenarnya yang paling bahaya dari stunting itu nggak sekedar tubuh secara fisik yang terlihat, tapi seperti ini. Ketika bayi itu di dalam kandungan, itu ada fase-fase kritis. Fase kritis itu maksudnya masa di mana tubuh terbentuk. Jadi ketika bayi itu, kalau kita anggap saja semua tubuh kita seperti ini, ketika ia bayi dalam kandungan, itu pada masa trimester 1 atau 3 bulan pertama kehamilan, itu kritis banget, karena di situ ada perkembangan sel saraf, termasuk adalah otaknya, otak bayi. Jadi perkembangan sel saraf ini menentukan nanti kesejahteraan ia ketika lahir dan seterusnya. Jadi kalau melihat gambar ini, perkembangan otak anak itu 80% kecerdasan anak itu terbentuk di 1000 hari pertama, sejak dalam kandungan sampai 2 tahun. Bila sahabat Aisyah perhatikan, ini adalah 2 gambar otak anak, yang satunya nutrisinya baik, yang satunya adalah anak dengan stunting. Kalau kita lihat ukurannya itu berbeda. Artinya kemampuan otaknya akan mengalami perbedaan. Terus yang jadi pertanyaan, memangnya kenapa kok stunting itu tidak melulu berbicara soal fisik, tapi juga berbicara soal otak anak, yang itu tumbuh kembangnya itu 80%-nya itu di 1000 hari pertama. Sahabat Aisyah, jadi otak kita itu bertanggung jawab terhadap banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di tubuh kita. Jadi otak kita itu mengatur pertumbuhan kita melalui hormon pertumbuhan, kemudian mengatur kecerdasan kita, mengatur ekspresi tubuh kita. Misalnya ekspresi itu misalnya tinggi badan, berat badan, dia mengatur organ-organ penting di tubuh kita, misalnya jantungnya, parunya, itu semua mekanismenya diatur oleh otak kita.
Jadi tidak melulu sesuatu yang tampaknya hanya kecerdasan, tapi juga fisik, dan ternyata otak kita juga bertanggung jawab terhadap pengaturan emosi. Jadi kalau kita dalam 1000 hari pertama tidak memanfaatkan ini dengan nutrisi yang baik, dengan stimulasi tumbuh kembang yang baik, dengan pengasuhan yang baik, dengan pola makan yang tepat, maka kita akan kehilangan periode emas ini bagi anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu, sahabat Asia, kalau kita lihat gambar ini adalah perbandingan perkembangan anak yang stunting. Jadi yang anak dengan stunting itu perkembangan sel otaknya itu berbeda dengan anak yang perkembangannya normal atau anak sehat. Jadi di sini balita yang stunting atau pendek di masa yang akan datang akan mengalami banyak masalah. Misalnya, ketika balita ini perkembangannya terlambat, kemudian di masa depan ada banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menyertai di usia tuanya. Nanti kita akan membahas tentang dampak jangka panjangnya. Dan kalau lihat gambar ini, yang berwarna hijau itu adalah gambaran saraf otak anak yang anak normal, dan yang sebelahnya yang berwarna merah itu adalah gambaran sel saraf pada otak anak yang mengalami stunting. Jadi beda sekali dari sisi bentuknya, kemudian dari sisi fungsinya. Kalau yang berwarna hijau itu adalah sel otak saraf yang normal, itu gambarannya adalah punya koneksi. Jadi sel saraf manusia itu seperti tangan yang bergandengan saling berkoneksi. Kalau mereka koneksinya cepat, berarti cara berpikirnya itu cepat, kemudian mekanisme kerjanya juga cepat. Nah, di sini perbedaannya adalah yang normal itu terlihat panjang, serabut sarafnya saling bersambungan, saling terhubung, sementara pada otak anak yang stunting itu tampaknya pendek-pendek, kemudian menggumpal, dan banyak yang terputus. Berarti kasihan sekali seorang anak kalau dia harus menderita stunting karena otaknya ternyata tidak sama dengan anak-anak yang normal. Dan sahabat Asia, ayo kita kenali gejala-gejala stunting. Misalnya kita menganggap, oh anak saya lahir normal, anak saya lahirnya berat badannya cukup, anak saya ketika lahir tidak mengalami masalah kesehatan. Tetapi Bapak Ibu, sahabat Asia, ayo kita selalu memantau perkembangan anak kita supaya cepat terdeteksi agar jangan sampai kita kehilangan masa emasnya. Jadi stunting kalau kita mudahnya itu adalah keadaan di saat anak kita, balita kita itu panjang badannya atau tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya, tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, dan ini diukur dengan menggunakan pengukuran dari standar WHO. Aduh, saya tidak tahu bagaimana apakah anak saya sesuai tinggi berat badannya atau tidak. Kita bisa memanfaatkan buku KMS dan buku KIA. Ada kartu menuju sehat dan ada buku KIA. Kita bisa datang ke posyandu, kita bisa datang ke puskesmas, atau kita bisa memeriksakan anak kita ke petugas kesehatan yang terdekat. Gejala-gejala stunting yang bisa kita amati itu adalah pertumbuhan tinggi badannya, berarti juga pertumbuhan tulangnya maksudnya, itu tertunda. Dia terlambat daripada teman-teman seusianya. Kemudian berat badannya itu rendah bila dibandingkan berat badan teman-teman seusianya. Dan anak itu lebih pendek dibanding teman-teman seusianya. Walaupun proporsi tubuhnya cenderung normal, misalnya tinggi dan berat badannya, tapi wajahnya atau penampilannya itu tampak lebih muda, tampak lebih kecil dibandingkan dengan usianya. Ini tampilan-tampilan secara kasat mata, tapi nanti akan ada deteksi dini yang berhubungan dengan keterampilan-keterampilan lainnya, misalnya gerak motoriknya, motorik halus atau gerak menggunakan jari-jari tangan, atau motorik kasar, misalnya berlari, menendang, menangkap. Nah, ini semua bisa dipantau. Di zaman media sosial, sahabat Asia bisa menemukan banyak literatur tentang panduan tumbuh kembang anak. Apa itu penyebab stunting? Jadi stunting itu banyak faktornya. Tapi memang awalnya yang terutama dikarenakan kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi
atau gizi buruk tapi dalam waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu Aisyah, sahabat Aisyah, bisa kita bayangkan pencegahan stunting seharusnya dimulai dari sebelum menikah, sebelum merencanakan kehamilan, sebelum hamil, saat hamil, dan seterusnya. Jadi benar-benar perencanaan kehamilan itu memegang peranan yang penting dalam pemutus rantai atau mencegah stunting. Jadi tidak hanya anaknya yang kekurangan gizi, tetapi ibunya juga. Ketika si ibu dalam periode mempersiapkan kehamilan, dan ketika si ibu dalam periode hamil, kalau ibunya kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, maka itu pasti akan berdampak pada janin atau pada bayi yang dikandungnya. Penyebab berikutnya, masalah penyebab stunting adalah lingkungan yang tidak higienis atau lingkungan yang tidak bersih atau lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Misalnya lingkungan yang kotor, lingkungan yang memudahkan anak untuk terkena atau mudah untuk menyebabkan infeksi. Yang sering misalnya diare, karena misalnya kekurangan air bersih atau kebersihan lingkungan yang rendah, misalnya diare atau cacingan. Ini adalah hal yang sering menyebabkan infeksi berulang pada anak. Diare, cacingan, itu bisa mengakibatkan masalah penyerapan nutrisi bagi anak. Jadi meskipun anak nutrisinya cukup, tapi kalau terjadi gangguan penyerapan, maka bisa muncul tanda dan gejala stunting. Dan penyebab lainnya misalnya minimnya informasi tentang pola asuh. Sahabat Aisyah, pola asuh ini sebenarnya hal yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Bagaimana cara mengasuh anak? Misalnya, yang paling mudah, pola asuh, apakah anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan? Atau malah ada yang berpendapat susu formula atau susu pengganti ASI jauh lebih baik. Jadi ini adalah informasi-informasi yang wajib bagi keluarga yang merencanakan anak. Kemudian pola asuh yang lain misalnya, bagaimana cara orang tua membiasakan makan. Apakah anak mencuci tangannya dulu? Apakah anak makan dengan diperhatikan? Apakah anak makan makan-makannya, yang penting ada yang masuk? Apakah kebutuhan gizinya cukup? Atau misalnya pola makan yang salah. Misalnya kita beranggapan, misalnya ibu, kental manis yang sering kita lihat di pasaran, sebenarnya dia bukan susu, tapi kental manis. Terus kita menganggap itu adalah susu. Kita menganggap itu adalah baik untuk anak. Ternyata dia mengandung banyak gula. Jadi ibu, sahabat Aisyah, rajin-rajinlah mencari informasi. Pola asuh yang lain misalnya tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah emosional atau psikologis anak. Apakah ditemani bermain? Apakah diajak berkomunikasi? Apakah anak merasakan kasih sayang yang cukup dalam keluarga? Apakah anak merasa aman, merasa bahagia di dalam pengasuhan? Atau misalnya kita menganggap anak tidak tahu loh kalau misalnya kita tidak memperdulikan dia, masih kecil, dia tidak butuh diajak bicara. Sebenarnya dia ada cara berpikir yang harus dikoreksi. Atau orang tua yang terlalu lelah, tidak punya banyak waktu untuk mendampingi anaknya. Akhirnya kita berpikir jalan pintas. Anak rewel, anak kesepian, kita berikan misalnya tontonan di televisi atau gadget, handphone. Atau misalnya kita serahkan kepada babysitter, atau kita serahkan pengasuhannya kepada orang lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini tampaknya merupakan solusi bagi orang tua, tapi sebenarnya ini adalah awal mula dari sebuah masalah. Ayo sahabat Aisyah, sebagai orang tua yang memiliki anak, tekadkan, kuatkan niat untuk belajar mengasuh anak. Kemudian penyebab berikutnya adalah informasi yang salah atau informasi yang tidak tepat atau malah tidak mau mencari informasi tentang kesehatan. Ini sangat krusial. Kadang-kadang kita menganggap, oh anak saya baik-baik saja, oh anak saya bisa tuh berinteraksi dengan teman-temannya. Padahal ada banyak hal yang sahabat Aisyah, ibu-ibu harus mulai nih pantau anak-anaknya. Dan bunda-bunda guru di sekolah juga bisa membantu orang tua untuk menilai apakah anak memiliki masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dampak stunting itu tidak melulu soal fisik saja, tapi juga pada hal lainnya. Misalnya kemampuan anak belajar dan kualitas hidup. Ini yang paling penting, kualitas hidup anak di masa depan. Jadi kalau saya tadi baca tentang stunting dinilai dari sisi ekonomi, jadi misalnya ketika si anak memiliki masalah dalam kecerdasan, ketidakmampuan mengambil keputusan, ketidakmampuan menganalisa, ketidakmampuan hidup dalam tekanan karena ada masalah dalam cara berpikirnya atau ada masalah dengan emosinya, tidak mampu menghasilkan atau tidak mampu atau tidak berdaya secara ekonomi, maka dia akan menjadi ketergantungan secara ekonomi. Jadi benar-benar stunting itu ternyata masalah yang kalau ditinjau dari banyak sisi, ini adalah masalah yang kompleks, termasuk menurunnya daya saing bangsa kita kalau putra-putri kita ternyata banyak yang stunting. Dampak jangka panjang. Kemampuan kognitif dan kemampuan prestasinya bisa menurun. Karena kalau kita lihat tadi, otaknya, pertumbuhannya itu tidak sama dengan anak yang tidak stunting. Bisa sahabat Aisyah bayangkan ya kualitas hidup anak ini seperti apa. Apakah bisa dikoreksi? Mungkin secara fisik, secara otak, seperti itu kita bisa stimulasi. Nah, bagaimana cara menstimulasinya? Bagaimana meningkatkan kecerdasannya? Itu yang harus kita pelajari bersama. Dan dampak jangka panjangnya adalah penurunan kekebalan tubuh anak. Jadi infeksi berulang atau anak mudah sakit atau anak mudah rentan terhadap misalnya cuaca, terhadap suhu. Yang misalnya anak lain tidak apa-apa, tapi si anak menjadi lebih rentan dibanding seusianya. Mungkin kita harus mulai mewaspadai apakah ada hal-hal yang kita harus pantau lagi. Jangan-jangan anak kita mengalami stunting. Dan resiko terhadap penyakit tidak menular di masa depan. Misalnya kencing manis, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit kanker, penyakit stroke. Ini juga beresiko di masa tua karena ketika kita dalam periode pertumbuhan otak anak di 1000 hari pertama, otak anak itu, otak kita itu juga bertanggung jawab terhadap proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan oleh masalah metabolisme. Kemudian, risiko tinggi di masa depan bisa jadi obesitas atau berat badan yang berlebih. Gimana di masa anak malah kekurangan gizi? Ketika di masa dewasa bisa menjadi obesitas. Bisa saja karena pola makan kita, pola hidup kita, atau ketidaktahuan kita, atau tidak pedulian kita dengan masalah kesehatan. Dan beresiko tinggi juga terhadap masalah-masalah kesehatan di masa tua. Jadi sebenarnya masalah stunting sejak dari dalam kandungan ternyata berefek jangka panjang. Yuk ambil peran kita di mana? Nah, tadi di slide sebelumnya itu ada kata kognitif. Sebenarnya apa sih kecerdasan kognitif ini? Jadi kecerdasan kognitif adalah kemampuan otak untuk memproses informasi, termasuk cara kita berpikir, cara kita belajar, cara kita mengingat sesuatu, cara kita memecahkan masalah, cara kita memperhatikan hal-hal di sekeliling kita, cara kita berbahasa, cara kita menggunakan bahasa, cara kita memahami bahasa. Nah, singkatnya kognitif adalah kemampuan otak kita untuk memahami dan merespon, paham dan respon terhadap sesuatu di luar diri kita. Mungkin kita bisa melihat dari kemampuan anak kita. Mudahkah anak kita menerima pembelajaran? Apakah anak kita sulit berbicara? Apakah sulit memahami informasi? Tidak memahami perintah sederhana? Atau tidak bisa membedakan atau tidak bisa memahami sesuatu yang kita udah ajarkan yang sebenarnya anak lain sudah bisa. Jadi itu yang dimaksud dengan masalah-masalah kognitif akibat stunting. Akibat perkembangan otak di 1000 hari pertamanya tidak berkembang dengan maksimal. Jadi contoh kemampuan kognitif salah satunya adalah mengingat sesuatu, daya ingat. Kemudian memecahkan masalah.
Anak harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ada anak yang kalau ada masalah tidak bisa memecahkannya, dia emosi, melempar, memukul, menendang, atau malah tidak peduli. Ini sebenarnya adalah keterampilan-keterampilan yang juga termasuk bagian dari kemampuan otak manusia untuk memproses informasi, mengambil keputusan, kemudian bagaimana dia berespon kalau ada sesuatu yang menekan. Bagaimana anak memahami instruksi? Itu kita bisa lihat dari pelajarannya di sekolah. Cara anak memahami instruksi-instruksi sederhana, itu kita bisa lihat. Bunda-bunda guru di sekolah bisa ikut membantu anak, karena bunda-bunda guru di sekolah yang melihat anak, yang mengajarkan anak, dan bisa melihat kemampuan akademis anak. Dan itu bisa menjadi bahan catatan untuk nanti didiskusikan kepada orang tua. Nanti kita akan cari solusinya bersama antara sekolah dan keluarga. Jadi perkembangan kognitif ini itu sangat penting karena ini menjadi dasar kemampuan anak untuk belajar yang nantinya akan penting untuk masa depannya. Jadi sangat penting sekali ya ternyata ya Bunda, bahwa kecerdasan anak di 1000 hari pertamanya jangan sampai bermasalah karena masalah kekurangan gizi. Jadi ini adalah sebuah tantangan ya. Di Indonesia angkanya masih tinggi. Jadi mari bersama kita bersama-sama menyadari, oh ada masalah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah dan apa sumber-sumber yang tersedia di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah. Pimpinan Pusat Aisyah melalui GRAS, Gerakan Aisyah Sehat, sangat menitik beratkan stunting sebagai program kerjanya untuk membantu Indonesia sehat. Pencegahan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus memulai dari sebelum kehamilan agar supaya kita bisa melalui fase hamil dan pertumbuhan anak yang optimal dan berkembang dengan baik. Pemenuhan gizi ibu hamil, pemenuhan gizi ibu menyusui. Dan ini penting sekali, ASI eksklusif di 6 bulan pertama. Kadang-kadang pada ibu-ibu yang bekerja, kadang kesulitan untuk bagaimana caranya anak tetap mendapat ASI sementara dirinya harus bekerja. Jadi memang mencari ilmu itu harus dilakukan terus-menerus dan disesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Dan mencegah yang lainnya adalah MPASI dengan gizi seimbang. Jadi kadang-kadang kita sering melupakan kandungan-kandungan gizi dalam MPASI karena anak kita tidak mau makan misalnya, atau anak kita tidak menyukainya. Jadi benar-benar kreativitas ibu-ibu, kreativitas keluarga itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi. Imunisasi lengkap sangat penting untuk mencegah infeksi di masa depan dan membentuk kekebalan anak terhadap penyakit-penyakit tertentu sejak dini. Dan sanitasi lingkungan yang bersih agar menciptakan suasana tumbuh kembang anak yang optimal. Peran keluarga. Yang pertama, keluarga harus memahami bahwa stunting ini adalah masalah bersama. Tidak hanya masalah ibunya, tetapi juga dimulai dari sebuah keluarga. Menikah dulu. Bagaimana kesehatan calon ayah? Bagaimana kesehatan calon ibu, bagaimana penerimaan keluarga terhadap kehamilan, bagaimana cara ibu, cara ayah, cara keluarga bersama-sama untuk menciptakan kehamilan yang baik. Kemudian peran keluarga yang lain tentu saja harus ditunjang dengan peran masyarakat, peran pemerintah, dan peran-peran semua lini. Misalnya tidak melulu menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tapi juga bagaimana dengan pemuka agama, bagaimana dengan ahli ekonomi, bagaimana dengan ahli sosial. Kita semuanya bersama-sama bergandeng tangan untuk memutus rantai stunting. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Ini adalah sebuah pemahaman tentang stunting yang merupakan wujud kepedulian Aisyah kepada masa depan bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.